Seorang polisi yang bernama Madure atau yang biasa dipanggil Ray melakukan penyamaran untuk membongkar banyak kasus kejahatan di kotanya. Setelah dia mengalami suatu peristiwa yang membuatnya harus pergi dari kantor polisi tempatnya bekerja. Ray beserta asistennya yang bernama Subhendu menyamar sebagai seorang penjual sayuran dan tinggal bersama seorang janda dan kedua anaknya. Menjaga keluarga kecilnya yang sudah mau menerimanya, salah satu anak ibu angkatnya yang bernama Laksmi mengalami kebisuan karena melihat peristiwa yang membuatnya trauma, yaitu kematian kakaknya. Ray selalu mendoakan yang terbaik untuk keluarga angkatnya saat mereka semua berada tepat di kuil. Saat Ray dan Subendu berjualan di pasar, preman pasar datang dan menagih uang sewa yang belum dapat Ray bayar, sehingga ada harga yang harus dia bayar, yaitu Ray menerima cambukan tepat di badannya. Namun cambukan itu tidak terlalu berpengaruh pada Ray, karena tubuh Ray terbiasa ditempa pukulan, bahkan Ray bisa menghancurkan kayu utuh yang ada di depannya dengan tangannya dan mengatakan untuk tidak bertindak sewenang-wenang terhadap orang-orang yang ada di wilayah ini. Malam harinya, Ray dan Subendu pergi ke warung untuk minum minuman keras dan bertemu dengan seorang polisi yang sama-sama dalam keadaan mabuk. Dengan arogannya mengatakan jika dia bisa membuat Ray dipenjara. Bukan hanya Ray yang marah, tetapi Subendu yang bertindak dengan menampar polisi tersebut dan mengatakan jangan pernah berani mengganggu Ray atau polisi itu akan terima akibatnya. Subendu yang sedang menjaga toko sayuran. Mereka di pasar melihat ada seorang gadis cantik yang bernama Anita yang belum pernah dia lihat di pasar ini. Subendu menawarkan bantuan untuk menunjukkan tempat-tempat yang indah di sekitar tempat mereka, karena Anita tersebut membawa kamera dan berjalan-jalan di sekitar pasar. Ternyata Anita ingin mengetahui apa saja yang terjadi di pasar tersebut. Sedangkan Ray bertemu dengan salah satu mata-mata dan penghubungnya dengan kepolisian untuk menjalankan tugas penyamarannya. Ray mendapatkan tugas untuk menangkap orang-orang yang akan dia temui di stasiun kereta api pada hari Minggu. Lagi-lagi, preman pasar berulah ketika meminta uang sewa dari kios yang digunakan pedagang. Namun, karena tindakannya sudah meresahkan dan membahayakan nyawa orang lain, kembali mereka harus berhadapan dengan Ray. Subhendu segera pergi menemui Anita yang ternyata menyewa sebuah kamar tepat di sekitar pasar. Dia memaksa Anita untuk mengikutinya karena ada kejadian seru yang harus dilihatnya, yaitu sisi lain pasar. Saat Anita datang, Ray sedang berkelahi dengan para preman pasar. Banyak barang dagangan yang rusak akibat ulah mereka. Namun Ray dapat mengalahkan preman itu, dan disinilah pertemuan Ray dan Anita merekam segala yang dilakukan Ray. Subendu menyamar menjadi seorang penjual es keliling untuk mengintai target yang akan mereka tangkap. Target mulai bergerak pergi dari kediamannya. Lalu Subendu mengirimkan pesan pada Ray saat Ray akan pergi. Subendu melihat Anita meminta tolong dan terlihat ketakutan. Ray pun berlari untuk menolong Anita. Namun saat di sana ternyata Anita itu ketakutan hanya karena sebuah kecoa dan membuat Ray sangat kesal. Di rumah orang tua angkatnya Ray, Subendu membantu untuk membenarkan televisi yang rusak. Namun dengan arus listrik yang masih menyambung, namun untuk saklarnya sudah dimatikan. Pada saat Ray masuk ke dalam rumah, dia merasakan panas sehingga Ray yang melihat saklar diturunkan segera menyalakan. Dan naas, nasib Subendu yang tersetrum hingga televisi yang sedang diservisnya meledak. Mereka semua terkejut namun juga tertawa melihat keadaan asisten Ray. Subendu yang mengatakan jika dia trauma untuk membenarkan alat-alat yang berhubungan dengan listrik. Mendengar itu, Ray kemudian memiliki ide untuk menyembuhkan Laksmi, adik angkatnya Ray. Ray mengajak mereka untuk berlibur ke pantai dan Ray menjalankan rencananya, yaitu berpura-pura tenggelam di dalam laut.
Laksmi yang melihat kejadian itu pun panik dan meminta tolong pada orang yang ada di sekitarnya. Namun, karena dia tidak bisa berbicara, maka orang yang dimintai pertolongan tidak mengetahui maksudnya dan berlalu pergi. Hal itu membuat Laksmi semakin panik karena tidak melihat Ray. Hanya ada bajunya saja terlihat dan ini membuat Laksmi berteriak memanggil nama Ray. Akhirnya dia bisa berbicara dan sembuh dari traumanya. Mereka semua bahagia melihat Laksmi bisa kembali berbicara. Laksmi mulai masuk sekolah kembali dengan diantarkan oleh ibu dan Ray. Saat akan pulang, ibu angkatnya Ray melihat ada seorang gadis yang dilecehkan oleh beberapa orang pria. Ray yang akan membantu ditahan oleh ibu angkatnya. Karena dia tidak ingin Ray terlibat perkelahian karena ibu angkatnya tidak menyukainya dan mereka berlalu pergi. Namun bukan Ray namanya. Jika dia melihat hal tersebut hanya tinggal diam. Ray mengejar pemuda itu dengan menggunakan sepeda dan menghajar pemuda-pemuda tersebut lalu kembali lagi berada di belakang bajai yang dinaiki ibu angkatnya. Sehingga ibu angkatnya tidak tahu jika Ray berkelahi sebelumnya. Ray yang akan mengambil baju yang dilondrikannya, ternyata wanita pemilik laundry tersebut menggunakan pakaian milik Ray. Karena dia tertarik pada Ray, ternyata semua gerak-gerik Ray direkam oleh Anita. Dan dia mengira jika Ray melakukan hal yang tidak dengan wanita itu. Saat dia mendekat dan bersembunyi karena melihat Ray keluar dari laundryan dan marah-marah pada seorang pria yang ditugaskan mengantarkan pakaiannya untuk tidak lagi mencucikan pakaiannya di tempat itu. Karena apa yang dilakukan wanita pemilik laundry membuatnya kesal. Dan Anita yang sebelumnya salah paham menjadi tidak salah paham lagi. Kembali ke pasar, polisi yang sedang melakukan patroli mencari buronan polisi yang ada di sekitar pasar langsung menghampiri Ray dan memberi hormat padanya dan mengatakan jika dia tidak akan ada di pasar ini jika tahu ada Ray di pasar. Polisi itu memerintahkan anak buahnya untuk pergi dari pasar tersebut. Namun semuanya telah ibu angkatnya lihat dan dia sangat kecewa karena merasa Ray telah membohonginya. Saat yang bersamaan, para preman datang dan membuat kekacauan dan terjadilah perkelahian yang disaksikan oleh seluruh orang yang ada di pasar. Tidak terkecuali ibu angkatnya yang terkejut melihat Ray yang bisa mengalahkan begitu banyak orang sendirian. Hingga perkelahian masuk ke dalam rumah mereka dan menjatuhkan kotak yang di dalamnya terdapat pistol dan juga barang-barang milik Ray. Ray berhasil mengalahkan preman tersebut. Namun ibu angkatnya mengambil senjata yang membuat preman di sana ketakutan dan melarikan diri. Namun justru dia menembak Ray yang ternyata adalah pimpinan tempat anaknya bekerja dan juga meregang nyawa. Saat berada di rumah sakit, ibu angkat Ray akan masuk ke ruang operasi dan menggagalkan operasi yang akan dilakukan Ray. Dengan mengatakan jika tidak perlu menyelamatkan pembunuh seperti Ray. Saat asisten Ray akan masuk untuk memberikan darah yang dibutuhkan oleh Ray, ibu angkatnya menghalangi dan mengatakan jika setelah membunuh anaknya dengan seenaknya, mereka tinggal di rumah ibunya dengan penuh emosi. Subendu menceritakan kronologi kejadiannya. Di mana pada saat itu, Ray adalah seorang inspektur polisi yang disiplin dan tegas. Tidak pernah mengenal kompromi. Saat itu, mereka akan membongkar korupsi. Berdasarkan informasi yang didapat dari orang yang Ray tangkap di stasiun kereta. Mereka mendatangi gudang dengan banyak mobil yang sudah diisi dengan beras yang akan didistribusikan ke masyarakat. Dan benar saja, ternyata beras yang akan dikirim dalam kondisi tidak layak dikonsumsi. Begitu juga dengan barang yang masih berada di gudang, mulai dari tepung yang rusak dan juga minyak makan yang ternyata minyak bekas yang diolah kembali. Dalam wawancaranya dengan wartawan, Ray mengatakan jika dia akan memerangi kejahatan dan tidak akan membiarkan anak-anak tidak mendapatkan haknya. Begitu juga dengan masyarakat luas. Jika masalah ini dibiarkan berlarut, maka India akan mengalami krisis pangan. Dengan terbuka, Ray mengatakan akan memerangi mafia pangan. Apa yang telah dilakukan Ray ini membuat seorang politisi bernama Suhil yang terlibat di dalamnya marah
dan merencanakan sesuatu untuk menghancurkan Ray. Ray memiliki seseorang asisten perempuan yang bernama Tsushima yang bekerja dengan cekatan dan tidak takut apapun. Suhil mengurus Choti untuk mendatangi Ray dan menyampaikan pesan agar Ray mau bekerja sama dengan Suhil dan akan memperoleh banyak keuntungan. Namun Ray yang tidak tertarik dengan harta memukul Choti dan mengusir dari kantornya. Karakter Madurai. Karakter Madurai. Ray bertemu dengan Suhil dan Suhil menggertak Ray dengan meledakkan mobil dan juga kilang minyak. Namun Ray selalu mempunyai rencana untuk membuat Suhil marah. Tak lama anak buahnya menelpon dan mengatakan jika anak buah Suhil yang ahli dalam bidang obat-obatan telah hilang. Tsushima mengatakan jika dia akan masuk ke dalam markas Suhil dan akan mencari semua berkas kejahatan yang dilakukan Suhil. Awalnya Ray menolak dengan pertimbangan keselamatan, namun karena asistennya terus memaksa, maka akhirnya Ray menyetujuinya. Ray teringat kenangan akan masa kecilnya di mana banyak keluarga miskin yang tidak bisa mendapatkan bahan kebutuhan sehari-hari. Karena bahkan bantuan dari pemerintah pun sudah mereka korupsi, sehingga banyak yang tidak sampai ke masyarakat kecil. Melihat hal oknum penimbun minyak menjual minyak subsidi untuk kepentingan mereka sendiri, membuat Ray marah dan kemudian memiliki ide untuk membakar mobil yang digunakan untuk mengangkut BBM dengan cara melemparkan puntung rokok yang masih menyala ke mobil hingga mobil tersebut terbakar. Ternyata sebagian besar ruko di pasar Anjabi adalah milik Suhil yang bermasalah dengan Ray, hingga dia melarang untuk membuka toko dan menyegel toko-toko tersebut. Bukan hanya toko, kendaraan umum pun yang menjadi miliknya dilarang untuk beroperasi dan disegel. Hal itu membuat Ray kesal dan menemui orang yang menjalankan operasi kendaraan. Namun mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena mereka hanya menjalankan perintah. Di terminal bis, banyak penumpang yang terlantar, termasuk anak-anak yang akan berangkat sekolah. Karena mereka sama sekali tidak menghiraukan saran Ray, maka Ray memerintahkan asistennya untuk membakar bis yang tidak mau beroperasi. Takut mengalami kerugian, maka pemilik kendaraan kemudian menjalankan kendaraannya kembali. Banyak hal yang dilakukan Ray yang membuat masyarakat semakin menyanjung Ray. Tsushima sekarang sudah berada di rumah Suhil dan menyamar sebagai pembantu di sana. Saat semua lengah, dia menyusup untuk mencari berkas yang diperlukan untuk menyeret Suhil ke pengadilan. Berhasil menemukan berkasnya dan juga mengirimkannya lewat fax. Namun sayang, apa yang dilakukannya diketahui oleh anak buah Suhil yang kemudian memaksanya untuk menelpon Ray dan mengatakan jika dirinya baik-baik saja. Suhil yang tidak sabaran kemudian merebut telepon itu dan mengatakan untuk membawa salinan berkas yang sudah dikirimkan oleh Tsushima. Khawatir dengan keadaan Tsushima, Ray mendatangi rumah Suhil dengan membawa salinan berkas dan berusaha untuk menyelamatkan Tsushima. Perkelahian pun terjadi hingga akhirnya Tsushima meregang nyawa dengan luka di bagian lehernya akibat sayatan pedang yang dipegang Suhil. Ray berusaha untuk membawa Tsushima keluar dari sana sebelum meninggal. Tsushima menitipkan keluarganya pada Ray. Tidak berhasil, semua ruangan telah dikunci dan anak buah Suhil membakar rumah Suhil. Akan tetapi, Ray dapat menyelamatkan diri dan pergi ke rumah Subendo. Saat berada di rumah asistennya, mereka melihat berita yang ada di televisi yang mengatakan jika Ray telah membunuh Tsushima dengan cara ditusuk. Setelah itu, Ray pergi menghilang dan kini menjadi buronan polisi. Ray mengikuti saran teman sekaligus informannya untuk bersembunyi, lalu membuktikannya jika dirinya tidak bersalah. Walaupun itu membutuhkan waktu dan sambil menunggu itu, Ray akan melaksanakan perjanjian untuk merawat keluarga Tsushima. Kembali ke sekarang, untuk cerita Ray dan Tsushima. Ray meminta maaf pada keluarga Tsushima dan dia sudah berjanji pada Tsushima untuk menjaga keluarganya. Dan Ray meminta untuk tetap diizinkan menjadi anaknya
seperti mendapatkan jalan. Ray kembali memulai aksinya dengan menangkap 3 orang anak buah Suhil. Mereka telah membuat pengakuan jika Suhil banyak melakukan kecurangan, kejahatan seperti pembunuhan, pembakaran pabrik untuk menjatuhkan lawan politiknya, dan juga penipuan untuk memperkaya diri sendiri. Ray akan menyerahkan mereka semua untuk diadili dan mendapatkan hukuman mereka. Ray juga membersihkan nama baiknya. Kemudian Ray menemui Menteri Dalam Negeri dan meminta tanda tangan untuk melanjutkan mengusut kasus yang sebelumnya Ray tangani. Ternyata Anita, gadis yang selalu membawa kamera, adalah anak dari seorang suruhan Suhil. Tetapi dia tidak jahat. Ayah Anita sangat senang anaknya Kiri memiliki tambatan hati. Dan Anita pun mengenalkan kepada ayahnya pada ibu angkat Ray. Anita mencari Subendu, yaitu asisten laki-laki Ray, dan memberi kabar jika ayahnya sudah setuju untuk menikahkan Ray dengan dirinya. Subendu memberi hormat pada Anita karena Anita akan menjadi nyonya bosnya. Suhil dan anak buahnya mendatangi kantor polisi dan terkejut melihat Ray masih hidup dan berada di kantor polisi. Bahkan saat Suhil menodongkan senjata ke Ray, polisi yang lain segera menodongkan senjatanya pula pada Suhil. Suhil yang sudah terdesak tidak dapat melakukan apa dan memilih untuk pergi dan merencanakan sesuatu. Anak buah Suhil membuat bom yang sangat canggih. Mereka letakkan tepat di dalam telepon beberapa orang yang tersebar dan akan mereka ledakan. Ray yang marah kemudian memukul Suhil dengan membabi buta. Namun Suhil seakan tidak peduli dan terus tertawa melihat Ray yang emosi dan tidak bisa melakukan apa-apa terhadap serangan bom yang direncanakan oleh Suhil. Bahkan ketika Suhil diarak keliling kota, dia masih tetap tertawa. Dengan menggunakan truk pengisian BBM, Ray membawa Suhil ke tempat yang sepi, yaitu lahan kosong di mana terdapat tower provider. Ray memiliki rencana dengan menghancurkan tower, maka akan menghancurkan rencana Suhil. Ray menembak mobil BBM yang meledakkan tower beserta Suhil. Dan cerita pun selesai. Ray, seorang polisi yang harus melakukan penyamaran karena dituduh melakukan pembunuhan terhadap Susima, asistennya, harus membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah dan juga membongkar kejahatan yang dilakukan Suhil. Karena peristiwa ini, Ray mendapatkan keluarga baru. Karena selama penyamaran, Ray tinggal di rumah keluarga Susima untuk menunaikan janjinya menjaga keluarga Susima. Jika dia meninggal, Ray juga mendapatkan seorang kekasih yang bernama Anita. Suhil meninggal dengan cara yang tragis dan kasus yang ditangani Ray terselesaikan. Dan film pun selesai. Banyak pelajaran hidup yang kita dapat dari film ini ya teman-teman. Teman-teman, kebaikan sekecil apapun yang kita lakukan pasti akan menjadi sebuah sesuatu yang besar nantinya. Maka daripada itu, marilah sama-sama kita melakukan sesuatu kebaikan walaupun sekecil apapun. Semoga teman-teman semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Semoga sahabat semua terhibur dan sampai bertemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.